Pembatal yang ketiga nih, bersenggama, jima. Saya dipahami? Ada bujang-bujang? Aduh, iya, jelas kayak gitu. Tapi ini penting untuk didefinisikan. Bersenggama itu maksudnya gini, jika kelamin ketemu dengan kelamin, sampai kemudian kalau diibaratkan itu timba masuk ke dalam sumur, saya dipahami ya, hitan ketemu hitan sampai diibaratkan timba masuk ke dalam sumur, arep mlebune pisan ke arep ngantek rampung apa ora, itu namanya sudah berhubungan badan dan itu batal. Bisa dipahami ya, sekalipun nggak selesai gitu, itu batal. Nah dalilnya ini dalam Sahih Al-Bukhari. Jadi diceritakan begini, Ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu saat ada seorang laki-laki sowan dumateng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala kiambaipun lajeng matur. Innal akhira waqa'a ala imra'atihi bi Ramadan. Ketiwasan ya Rasulullah, kula niku dolanan kali bojo kula malah bablas teng wulan Ramadan. Geleweh ning suwe-suwe pripun? Bablas. Bablas dalam tanda petik ya, kaitannya dengan ini. Nah orang ini cerita seperti itu maksudnya apa? Nggih nyuwun fatwa dumateng Nabi tentang status puasanya karena ini dilakukan di siang hari di bulan Ramadan. Apa jawaban Nabi? Nabi lajeng ngendika niki. Atajidu matuharriru raqabah. Sampean isora memerdekakan budak. Nah, kalimat ini menunjukkan bahwa puasa orang itu batal, wajib qadha dan ada dendanya, karena ini menunjukkan dosa, ada dosa besar di situ, ada kafarotnya. Kafarotnya itu apa? Tuhariru raqabah, membebaskan budak. Mungkin ada yang nggak paham ya, budak ini maksudnya piye toh, gitu kan? Karena kita lahir dan besar ya bukan di zaman perbudakan. Jadi saya ceritakan begini, Bapak. Jadi perbudakan itu bukan ajaran Islam, cuma Islam datang, manusia itu sudah mengenal perbudakan itu udah ribuan tahun. Budak itu muncul kapan? Ketika ada suatu negeri dikalahkan dalam peperangan oleh negeri lain, maka negeri yang dikalahkan itu wanita dan anak-anaknya itu jadi budak bagi negeri yang memenangkan, dan nanti mereka dibagi-bagi, Pak, kepada para pejuang atau para tentara yang ikut berperang, ya nanti dapat bagian ini, dapat bagian budak, anak-anak dan juga perempuan-perempuannya. Makanya dulu orang Arab jahiliyah itu paling tidak suka punya anak perempuan, itu bukan apa-apa, karena mereka tidak suka kalau nanti mereka kalah dan anaknya jadi budak. Bagi mereka malu banget. Makanya ketika lahir anak perempuan, waduh resiko, sumbernya kalah berarti anakku dari budak, itu seperti dhisik. Nah, budak ini beda dengan pembantu. Kalau pembantu itu betul-betul profesional, dia itu kerja, dapat gaji, punya hak atas dirinya, bisa berkeluarga, punya aset. Budak itu enggak. Budak itu aset, justru budak itu aset. Tidak punya hak atas dirinya, tidak punya hak untuk memiliki aset kekayaan, gitu dan seterusnya. Bahkan anda dia Muslim, dia tidak berkewajiban untuk sholat jamaah. Dia itu harus justru khidmat kepada majikannya. Sama majikannya nanti seperti komoditas barang dagangan bisa diperjualbelikan. Nah, dulu makanya ada pasar budak, jual beli budak, itu ada. Islam datang, nah kenapa Islam tidak langsung mengharamkan perbudakan? Kalau nanti langsung mengharamkan zalim, karena budak itu ibarat aset yang dimiliki seseorang. Tahu-tahu kok diharamkan, ya berarti orang itu harus kehilangan mungkin aset dalam jumlah besar. Cuma Islam sangat menganjurkan orang beriman itu untuk memerdekakan budak. Nah, salah satu wujudnya banyak perkara dosa dalam Islam, tebusan atau kafaratnya itu adalah memerdekakan budak. Salah satunya ini, yaitu orang yang membatalkan puasa dengan berhubungan badan. Maka puasanya batal, wajib qadha dan ada kafaratnya. Kafaratnya apa? Membebaskan budak atau memerdekakan budak. Nah, dimerdekakan ya berarti sudah dilepas status dia jadi orang merdeka, boleh nikah, boleh berkeluarga, boleh memiliki aset, boleh bekerja ke tempat lain dan seterusnya. Nah, ketika ditanya seperti itu, orang yang nanya kepada Nabi itu kemudian menjawab, lah, waduh kula mboten gadah Rasulullah. Nah, orang tidak punya budak berarti wong miskin. Ya, wong sugih niku mesti duwe budak, entah itu mungkin penjaga hewan ternaknya, penjaga kebunnya, sebagai pelayan di rumahnya dan seterusnya. Itu pekerjaan-pekerjaan budak pada waktu itu. Orang ini nggak punya budak. Maka karena nggak punya budak, Nabi memberikan alternatif kedua. Kafarat alternatif kedua apa? Ini. Fatastati'u an tasuma syahraini mutatabi'ain.
Sampean sanggup ora? Nek puasa 2 bulan berturut-turut, syahro ini mutatabi'aini. Nek puasa 2 bulan tok, itu jadi masih enteng Pak. Hitungannya 2 bulan kan berarti swidak dino gitu kan. Soal arep diamalke let-letan sehari puasa sehari tidak, sehari puasa sehari tidak nggak ada masalah. Tapi syahro ini mutatabi'ain 2 bulan berturut-turut. Berarti jenengan wis oleh 40 terus raose kesel, wah poso terus 40 dino gitu ya, tak leren sih lah tanpa udur enggak puasa seminggu, ya sudah nanti hitungannya dari awal lagi. Abot, abot, ojo wani-wani Pak. Bulannya ojo wani-wani batal dengan cara seperti itu. Makanya kadang kula niku deg-degan, nek enten sing duwe gawe nggojokke anak ki nang bulan Saban niku jenenge deg-degan. Terus sing duwe bojo wong liya aku sing deg-degan itu. Maksudnya deg-degane mbok pengantin baru lagi nganti ngeblas nang bulan Ramadan itu. Pengantin anyar langsung ketemu Ramadan. Tantangannya agak berat gitu Pak. Karena tadi kalau sampai bablasan ada dendanya. Itu puasa 2 bulan berturut-turut. Nah orang ini jawab lagi, wah nek poso 2 bulan berturut-turut kula mboten sanggup ya Rasulullah. Nabi masih baik, kemudian memberikan alternatif ketiga, apa tajidu matut imu bihi sittina miskinan. Ya wis, sampai sanggup nggak memberi makan kepada 60 orang miskin? Maksudnya sekali memberi makan, berarti mungkin bikin nasi bok untuk 60 orang. Nah, wong niki wong anglo meneh lho, wah jan kula niku nggo mangan ki mbak mawon kurang-kurang kok Rasulullah napa melih kok kon bagi-bagi dumateng tukang swidak. Mboten sanggup ya Rasulullah. Inilah hebatnya Islam rahmatan lil alaminnya gini, karena Nabi itu begitu tahu bahwa orang ini nggak punya kekayaan untuk ngasih orang miskin, beliau langsung ke belakang. Tahu-tahu fa'utiya Nabi sallallahu alaihi wasallam bi arokin fihi tamrun wa huwa zabilun. Betul, Nabi itu betul sak keranjang kurma mbleketet Pak. Ku sak keranjang itu. Ajeng ya mbak ibu Nabi niku lajeng ngendika at imhada angka ya wis nek sampean ora iso paring makan kepada 60 orang miskin nih sekeranjang kurma ini gowonen bagikan kepada tetangga-tetanggamu yang miskin itu 60 orang. Jadi dawuh kados niku malah kiyabaipun aja matur ala ahwajamina ma baina labaitaha ahlu baitin ahwajuina duh Rasulullah. Nang kampung kula niku sing paling melarat niku mboten enten sanes nggih kula tok niku. Ya kan golek wong swidak sing miskin-miskin niku mboten enten, wong paling melarat nggih niku kula tok gitu kan. Lah Nabi guru senyum-senyum iki wong melarat ning yele pol gitu. Sehingga kemudian dikatakan oleh beliau, "Fa'at imhu ahlaka yus kawonan boleh iki kurma buat kamu dan keluargamu." Wah, enak banget, Pak. Batal puasanya malah entuk hadiah napa? Kurma sak keranjang. Oh berarti kesimpulannya gitu Ustadz. Berarti kalau kita itu batal di siang hari bulan Ramadan dengan berhubungan badan, nanti kita dapat hadiah sekeranjang kurma, kayak gitu? Kayak gitu? Bukan. Ya tadi puasanya batal, wajib kodok, ada dendanya. Dendanya apa? Karena kita tidak di zaman Buddha, ya sudah masuk ke alternatif kedua. Puasa 2 bulan berturut-turut. Nek boten sanggup, ya sudah memberi makan 60 orang miskin. Loh, kok ternyata wong miskin tenan gitu kan? Ya sudah, malah dapat bagian santunan gitu kan. Gitu. Sama nanti kayak kasus mungkin kemarin kita sudah bahas ada orang-orang yang dapat keringanan boleh tidak puasa. Di antaranya orang jompo. Kebetulan kita kalau ketemu ada orang sudah jompo, miskin, sebatang kara gitu kan. Jompo sudah nggak mampu di bawah puasa, ya sudah nggak wajib kodok, cukup fidyah. Dan bareng kon fidyah, dia ternyata miskin. Sementara nggak ada kerabat yang mungkin bisa membayarkan fidyahnya itu tadi, ya sudah gugur kewajiban kodoknya, gugur kewajiban fidyahnya. Bahkan lingkungan masjid atau mungkin tokoh masyarakat justru malah wajib kemudian memberikan santunan. Ya wis mbah, sampean boten poso pun boten fidyah. Bahkan jenengan itu kebutuhan bulanane nopo kemawon, dan mangke dipun cekapi. Nah, seperti itu Islam. Belajar dari kasus orang yang batal dengan berhubungan ini. Ini yang ketiga, kaum muslimin, pembatal yang ketiga. Nah, yang keempat sekarang ini, keluar mani disengaja. Ini tolong nanti bapak-bapak yang mungkin punya anak yang baru balik dan seterusnya, ya sambil dinasehati, diajari. Ini loh nak, kamu itu sudah balik. Nanti kalau keluar mani disengaja itu batal. Batalnya dengan didalil apa? Dikiaskan dengan jima tadi. Ya. Dan apa beda nih antara poin ketiga dengan poin yang keempat? Poin ketiga itu berhubungan baik keluar mani atau tidak itu batal.
Nah yang keempat kebalikannya, keluar mani sekalipun tidak berhubungan tapi disengaja itu juga batal. Emangnya bisa keluar mani disengaja tanpa berhubungan? Bisa, mungkin dengan karena sebab berangan-angan sampai keluar mani. Mungkin memandang lawan jenis dengan syahwat sampai keluar mani. Mungkin berciuman atau berjumpa dengan istri sampai keluar mani, atau mungkin masturbasi sampai keluar mani. Batal puasanya. Cuma apakah ini ada kafarotnya? Nah, tidak kita temukan riwayat hadis yang seperti itu. Dikecualikan keluar maninya adalah disebabkan mimpi. Di siang hari bulan Ramadan panjenengan sare ternyata mimpi berhubungan ini, dan sampai keluar mani, ya sudah, bangun mandi lanjutkan puasanya, karena ini bukan kesengajaan. Adapun keluar mandi tidak membatalkan puasa. Madi itu apa? Cairan kental bening yang keluar ketika terangsang syahwat, baik laki-laki maupun perempuan ada. Yang ini tidak membatalkan puasa, tapi najis, wajib dibersihkan, tidak wajib mandi, dan cukup dengan berwudu, tidak membatalkan puasa. Dan bedanya mani sama mandi itu apa? Mandi keluar tidak melemahkan badan, mandi keluar melemahkan badan. Tadi, maka bedanya di situ. Kalau mani ya sudah batal, puasanya batal. Kalau disengaja. Ini yang keempat.